prinsip fleksibilitas, ya, prinsip fleksibilitas pendidikan jarak jauh. Jadi kalau sinkronusnya itu banyak, ya tentu akan mereduksi makna pendidikan jarak jauh. Nah, sisanya Bapak dan Ibu disebut asinkronus, maka itu bisa disajikan dalam berbagai macam variasi belajar. Di situ ada yang disebut dengan penugasan tatap muka melalui modul. Yang kedua ada diskusi, gitu kan. Atau misalnya ada eh, moda-moda lain atau variasi belajar lain yang disampaikan oleh dosen. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu, pertama interaksi Bapak dan Ibu terhadap LMS Pilar itu betul-betul terjaga. Kami misalnya di dosen bisa melihat interaksi Bapak dan Ibu itu melalui menu durasi. Ya, nanti di LMS Pilar itu, LMS UINSI Bersaing Nurjati itu ada menu durasi. Nah, durasi itu menunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu berinteraksi dengan LMS. Nah, biasanya durasi itu kami pertimbangkan sebagai bagian dari komponen penilaian. Oleh sebab itu, interaksi harus dijaga. Ya, minimal misalnya ketika kita mengambil tugas atau mengambil modul bukan atau tidak dari orang lain, tetapi betul-betul membuka akun sendiri, ya, membuka akun LMS sendiri sehingga jejak-jejak interaksi Bapak dan Ibu itu di LMS bisa terjaga. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini penting setiap tugas itu dilaksanakan. Dan kami nanti akan mengimbau kepada dosen tugas itu ya tidak terlalu membebani dan harus variatif, gitu kan. Ini tugasnya harus ada resume terus, ya, tidak boleh, gitu kan. Tidak boleh. Tugasnya itu bisa bervariasi. Bisa bervariasi yang nanti tujuannya adalah meningkatkan keterampilan teman-teman sebagai mahasiswa S2. Misalnya ada tugas analisis, gitu kan. Ada tugas membuat mind mapping, ada tugas misalnya mengidentifikasi sumber-sumber belajar atau jurnal di apa namanya di platform pencari jurnal yang banyak dipergunakan. Jadi tugasnya itu bisa bervariasi. Tapi prinsipnya adalah jangan sampai Bapak dan Ibu tidak mengikuti dan tidak melaksanakan tugas, baik di diskusi ataupun di tugas tatap muka atau juga di sinkronus serta tugas-tugas itu penting. Dan kami berharap nanti di akhir pertemuan dari setiap mata kuliah itu ada seminar, ya, ada seminar. Seminarnya itu mungkin mahasiswa itu kan nanti akan ada perkuliahan yang produknya adalah artikel. Maka kemudian dosen bisa memilih artikel terbaik untuk disampaikan, dipresentasikan di forum perkuliahan akhir. Jadi intinya Bapak dan Ibu semua, teman-teman mahasiswa semua, perkuliahan atau pendidikan jarak jauh jangan sampai apa namanya mereduksi reputasi kita sebagai mahasiswa Manchester. Itu penting, ya. Jangan sampai karena pendidikannya adalah jarak jauh modalnya, lalu kemudian Bapak dan Ibu merasa bahwa eh, apa namanya standarnya itu biasa-biasa. Tidak, standarnya tetap dengan S2 reguler. Karena apa? Karena reputasi Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa harus tetap terjaga. Lalu reputasi institusi dalam hal ini adalah Prodi PJJ PHI S2 juga harus terjaga. Nah, oleh sebab itu nanti silahkan Bapak dan Ibu membangun komitmen baru untuk melaksanakan proses perkuliahan dengan baik dan bermutu serta mestinya memang perkuliahan itu berbasis proyek, ya, berbasis proyek. Misalnya dari perkuliahan satu mata kuliah itu bisa ada proyek buku, ya, antologi pemikiran mahasiswa misalnya. Jadi artikel mahasiswa itu dibukukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa bisa punya legacy, ya, dari proses perkuliahan. Baik Bapak dan Ibu, semangat Bapak dan Ibu melaksanakan perkuliahan di tahun akademik baru atau di semester baru dan semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam berbagai hal dalam melaksanakan proses perkuliahan ini. Terima kasih Bapak Kajur, terima kasih Pak Sejur, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, mengapa Pak ada di Dr. situ? Muslihudin, Kepala UPT PJJ UIN Cyber Nurjati Cirebon. Baik Bapak Ibu semuanya, kita menginjak pada acara inti, ya, yaitu pelatihan LMS bagi mahasiswa. Ini ada Pak Sokid, kemudian Pak
Fakih. Ya, silahkan mau duluan siapa? Ya, ini acara kita ini sebetulnya di surat sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Ya. Tapi mungkin bisa berakhir lebih cepat ya, seperti kemarin pelatihan dosen. Jadi kita sepenuhnya memberikan kesempatan kepada trainer ya, trainer LMS kita untuk memberikan pelatihan. Silahkan eh, langsung Bapak Ibu misalnya setelah memberikan materi tanya jawab ya kepada pemateri, eh, langsung saja ya. Baik, waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Sokit untuk memberikan pelatihan LMS pada hari ini. Dipersilahkan Bapak. Siapa dulu? Pak Fakih dulu, Pak Sokit dulu. Sakit, Pak. Ya, silakan Pak Sokit. Bapak TK. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacur, Pak Kepala UPT yang kami hormati, Pak Ade, terima kasih yang saya hormati. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa, Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua sehat. Tadi ada chat yang lagi banjir ya, mudah-mudahan cepat surut ya Bu ya. Ya Pak ya, mudah-mudahan surut kembali, bisa aktivitas kembali, kuliahnya lancar nanti. Bapak Ibu, semester kemarin sudah menggunakan LMS kan ya, Bapak Ibu ya? Nah, Betul. lancar, lancar ya Ah, Bapak Ibu. lumayan lancar, Pak. Udah bisa tuh selesai Pak. Udah bisa Mas selesai tuh. Refresh aja ya Bapak Ibu ya. Izin, mohon izin semuanya. Eh, Terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat, Pak. Oke. Bapak Ibu sudah biasa menggunakan LMS satu semester kemarin, tinggal kita refresh saja. Ini ada beberapa mungkin ya tidak signifikan perubahannya dari tim pengembang. Kami hanya menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada awal Bapak Ibu login, tampilannya seperti ini. Ini saya coba minta izin ke mahasiswa saya untuk membuka halamannya agar mirip sekali dengan halaman Bapak Ibu karena sebagai mahasiswa. Seperti ini seperti yang Bapak Ibu lihat. Nanti udah biasa ya Bapak Ibu langsung ke LMS. Ini kalau buat apa Bapak Ibu sudah paham ini kalau misalkan ada eh, aktivitas yang mendesak kayak pertemuan yang langsung terjadwal di hari itu berarti di sini atau komunikasi di kelas di sini juga bisa ya. Tapi prinsipnya semua yang Bapak Ibu lakukan banyaknya ada di LMS ini. Kita buka tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelas. Nah, ini mungkin di Bapak Ibu tampilannya ada yang sekarang, ada yang histori. Nah, ini yang histori itu yang Bapak Ibu dosennya sudah menutup kelasnya, udah nilainya udah masuk. Kalau yang masih di sini berarti ada yang belum ditutup ini kelasnya. Sekarang lagi proses untuk menginput, masing-masing admin di tiap jurusan lagi menginput kelasnya, dosennya siapa, nanti terlihat di sini ya ketika Bapak Ibu belajar. Terus kemudian di kalender ini jadwal kuliah Bapak Ibu nanti biasanya ada jadwal kayak sekarang nih jadwal yang kemarin itu ya. Jadwalnya ini
Terus kemudian nanti kalau ada terjadwal hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, ini ada terlihat di jadwal di kalender. Nah, setelah masuk ke kelas, klik kelas mana yang Bapak Ibu akan masuk. Ini merefresh kembali, ada mata kuliah, terus kemudian jadwal Bapak Ibu kuliah seperti biasa. Bapak Ibu ketika ditugaskan dosennya untuk asinkronus, berarti memilihnya kelas asinkronus. Sebelum itu Bapak Ibu absen dulu, terus kemudian asinkronus ketika kelasnya asinkronus, tapi disarankan tadi diamanahkan oleh institusi kelas sinkronus 2 kali ya di awal biasanya dan di akhir. Itu kalau minimalnya ya. Jika dosennya tiap minggu sinkronus, barangkali biar lebih detail ya berarti milihnya nanti sinkronus di pertemuan itu. Kalau sesuai jadwal dosennya mengisinya. Nah, kelas asinkronus, Bapak Ibu tinggal klik biasa, nanti materinya akan tampil sampai selesai. Ini progresnya. Ketika ada tugas tambahan yang diamanahkan oleh dosen, ada di take away, atau kita bisa lihat setiap sesinya ada di artefak. Setiap sesi dari pertemuan itu ada di artefak. Ketika kita akan bertanya kepada dosen pada pertemuan tersebut, nah kita masuk ke grup diskusi di sini ya. Nggak bisa karena udah selesai kelasnya ya ini ya. Kalau misalkan kelasnya masih jalan, ini bisa diklik ini untuk masuk kita diskusi. Nah, balik lagi ketika kita materi nanti masuk ke sini, terus kemudian di sini nanti ada star ya. Ini kan nanti Ini sudah ada apa tadi? masuk ke sini kan progresnya ya, tinggal klik di sini. Nah, ini materinya pertemuan satu misalkan diklik berarti. Nah, ini materi yang dibuka dan dibaca Bapak Ibu. Nah, nanti ini mata kuliah saya aja nanti coba ini bawa dah. Nah, ini mata kuliah saya coba. Nah, misalkan pertemuan ketiga. Nah, ini isinya. Nah, misalkan nanti dibaca, misalkan ada tugas, berarti nanti dimasukkan ke yang ada tugasnya. Oh, ini nggak ada tugasnya. Klik lanjut, tinggal nanti selesai. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi misalkan udah selesai, pertemuan keempat, misalnya. Masuk lagi. Nah, misalkan di sini ada pretest di pertemuan keempat ini mereview pertemuan ketiga, silakan diisi, terus kemudian lanjut. Setelah itu baca materinya ada tugas di sini misalnya. Buatkan file kemudian upload. Berarti ini kan ada tugas nih. Berarti nanti ada menu tugasnya di atas di sini upload. Terus tinggal lanjut ketika sudah selesai. Materi lagi, lanjut lagi. Terakhir ada kuis, post test di pertemuan tersebut tinggal dikerjakan. Pilih-pilih-pilih. Terus kemudian selesai ya. Seperti itu Bapak Ibu di setiap pertemuannya. Nah, setelah kuliah asinkronus, Bapak Ibu sinkronus berarti tinggal klik ini. Sesuai dengan jadwal yang tertera ya. Kalau misalkan dosennya jadwalnya kita sinkronus ya 1 jam lagi, tapi tidak sesuai dengan jadwal ini, berarti nanti milihnya di tadi yang collab di sini nongol nanti. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita cek apakah ada yang perlu kita refresh di setiap sesi pertemuannya. Misalkan di pertemuan 4 tadi, saya udah selesai semua belum ya? Oh, udah selesai berarti Pak dosen sudah menilai pertemuan saya karena yang saya
kerjakan di pertemuan 4 tadi soal kuis dan segala macam saya sudah selesai. Nanti nongol langsung skornya. Nah, ini setiap pertemuannya ada skornya. Ketika belum nongol skornya berarti kita ada belum selesai di pertemuan itu. Ya, Bapak Ibu. Terus kemudian barangkali ada kata kunci yang disematkan oleh dosen terkait misalkan review dan segala macamnya. Kita cek di sini ada tidak gitu misalkan. Ah, kebetulan nggak ada nih. Berarti aman, dosen nggak ada catatan untuk tugas yang lainnya. Terus kita pengen lihat di pertemuan selanjutnya, pertemuan lain. Pertemuan 4 itu kita masih bingung misalkan terkait materi yang di modul itu. Nah, kita tanyakan aja di sini ke diskusi materi mana yang masih bingung, terus kemudian kita tuliskan di sini. Masih bingung, Pak. Gitu. Bla 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 bla. Ini yang kemarin ditanyakan oleh asesor keaktifan antara mahasiswa dengan dosennya. Nah, ini alhamdulillah ada beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah ini yang saya ampu ada mahasiswa yang komunikasi dan saya juga mengirimkan eh, jawaban-jawaban atau tugas yang terkait diskusi di pertemuan tersebut. Ini bisa membantu institusi untuk menaikkan akreditasinya. Jadi keaktifan Bapak Ibu berkuliah itu bisa dilihat di sini komunikasi timbal balik dengan dosennya secara asinkronus. Ya, terus kemudian setelah selesai semua waktunya ujian UTS UAS, kita lihat di mana? Di sini di ujian. Nah, mata kuliahnya dipilih. Nah, ini mata kuliah Bapak dosen, kapan ujiannya mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 berarti mengingatkan kembali ya Bapak Ibu. Jika tanggal ujiannya sudah tertera begini, berarti antara tanggal 1 sampai tanggal 8, ini kita bisa mengerjakan kapan saja, di mana saja, kalau dengan siapa saja, terserah. Yang penting ngerjain sendiri ya. Nah, selama 7 hari ini atau 1 minggu ini, sekali masuk kita klik ujian, itu harus sampai selesai. Jadi pastikan Bapak Ibu mengerjakan dengan fokus, baterai laptopnya banyak, full, internetnya lancar, jaringannya lancar, situasinya aman, nyaman, dan fokus. Dia tidak terganggu selama ujian tersebut. Misalkan waktunya 90 menit, berarti 90 menit itu Bapak Ibu fokus mengerjakan. Ingat, ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, merefresh kembali selama 1 minggu. Nah, misalkan UTS selesai, UAS juga sudah terjadwal. Ketika kita nilainya, aduh kemarin nilainya 0, sorry, nilainya 50 misalkan di bawah KKM, hubungi dosennya, minta perbaikan. Siapa yang menghubungi mekanisme dosen biasanya berbeda-beda. Apakah dia menghubungi langsung atau melalui wakil dari kelas tersebut, yaitu kosmaknya atau ketua kelasnya. Nanti ada di sini tugas susulan, UTS susulan, misalkan nongol berarti nanti muncul di sini terkait perbaikan nilai UTS dan UAS susulan itu ketika sudah komunikasi dengan dosennya. Nah, biasanya mungkin ada beberapa mata kuliah yang ada tugas selain tugas setiap pertemuannya. Setiap pertemuannya kan tadi di dosen ini ada mengupload file resume tiap pertemuannya. Ada lagi misalkan tugas terstruktur membuat makalah dan segala macam. Nah, ini Pak dosen ini dia memberikan tugas-tugas terstruktur. Nah, berarti kita lihat ada tugas terstruktur di sini yang kita bisa kumpulkan. Nah, ini tugas-tugas teman-teman yang lain eh, bisa lihat ya, nah, bisa lihat, tapi tidak bisa bisa nyontek ini berarti. Ya, tugas teman-teman yang lain. Nah, nah, ini tugas terstruktur yang dikumpulkan oleh teman-teman yang lain. Kita kumpulkan tugas yang diamanahkan oleh dosen. Di sini biasanya dosen memberikan ininya apa? Tutorial tugasnya. Ini namanya apa ya tutorial tugasnya? Yang diupload sama Pak dosen mana nih?
Nah, di bawah, di sini. Di atas tadi. Oh ini nih, Pak dosennya mengupload panduan tugasnya, berarti dia download dulu apa tugasnya. Nah ini tugasnya berarti buatlah kelompok, terus buatlah artikel ilmiah, bla 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 bla. Nah isinya ini, nanti luarannya apa. Nah ini berarti panduan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, diupload di sini lewat klik plus ini, tanda plus ini. Upload, filenya dipilih, filenya mana yang kita sudah buat, diklik, open, terus tinggal submit, gitu ya. Nah, ini dosen cyberculture ini ada tugas tambahan yaitu mengikuti pelatihan kredensial di luar. Nah, berarti kita juga mengupload sertifikat yang kita miliki untuk penambahan nilai kredensialnya. Karena untuk penambahan sertifikat pendamping ijazah ini kebetulan Pak dosennya memberikan rekomendasi untuk mengikuti sertifikat internasional terkait AI. Coba lihat. Nah, berarti ini partisipasi, nah itu kan dia sudah mengikuti aktivitas-aktivitas lain. Nah, contoh lagi ini. Nah, berarti dia punya sertifikat internasional yang ditugaskan dosennya untuk mengikuti pelatihan kredensial. Diupload di sini menambah nilainya gitu. Nah, ada beberapa mahasiswa yang kurang nilai berarti nguploadnya di sini untuk perbaikannya. Ya, tugasnya ada di sini berarti mereka-mereka yang nilainya kurang, teman-teman kita yang nilainya kurang di sini diupload tugasnya. Itu ya untuk tugas mengingatkan kembali. Di sini komunikasi tugas, terus kemudian kita setelah belajar sudah, UTS, UAS sudah, mengerjakan tugas, terstruktur sudah, kita bisa cek nilai kita. Nah, di sini mata kuliahnya Pak Sokit, nilainya berapa? Nah, ini sudah terlihat setiap pertemuannya tuh, ada isinya semua, Pak Sokit berarti sudah nginput tuh. Di pertemuan satu, karena cuma 28 detik, berarti dikasihnya 95. Eh, 1 menit berarti dikasih 100. Ini karena bacanya banyak nih lama 2 jam berarti kasih 100. Setelah saya umumkan durasinya yang masa cuma baca aja 28 detik apakah selesai? Nah, akhirnya mahasiswa membaca tuh lama tuh 1 hampir 1 jam 30 menit karena memang membaca modul PPT video tugas itu paling sedikit 15 sampai 20 menit. Nah, kayak ini misalkan karena memang ini UTS ya. Pertemuan 8 itu UTS karena UTS itu hanya absen saja kalau di kelas di sini ya kan. Kalau di sini kan ada nih UTS nih pertemuan 8 ini Bapak Ibu kadang lupa juga nih mahasiswa. Di pertemuan 8 tetap absen untuk UTS ya di sini. Kemudian untuk mengerjakan ujiannya tetap di sini. Jadi UTS dan UAS nanti Bapak Ibu absen di pertemuan 8 walaupun isinya hanya panduan UTS sepertinya. Nah, ini. Nah, UTS berarti hanya isinya adalah panduan UTS ya. Persiapan teknisnya bla 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 ya. Walaupun isinya ini ya. Nah, tapi tetap Bapak Ibu buka, baca di jadwal tersebut sampai selesai ya. Terus kemudian kalau nggak selesai ya berarti terus aja tuh berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, tulis selesai. Nah, terus setelah absen UTS kita ujian atau UAS. Ya, oke. Balik lagi ke penilaian. Nah, ini setiap pertemuannya ada dinilai terus tuh sama Pak dosen karena ada tugas, ada kuis yang dikerjakan, ya kan? Bapak Ibu sudah tahu nanti di akhir itu nilainya berapa. Nah, begitu. Ketika sudah ditutup kelasnya, kita sudah tahu nilai kita berapa. Kurang kah? Cukup kah? Atau terlalu tinggi kah?
sudah terlihatan. UTS sudah terlihatan, UAS sudah terlihatan, tugas mandiri di setiap pertemuannya sudah kelihatan. Nah, tugas terstruktur tadi, tugas bikin esai, bikin jurnal sudah kelihatan. Final skornya sudah kelihatan. Kita tinggal menunggu di portal saja sama enggak seperti itu nilainya. Pasti sama. Ini konversinya berarti A. A plus ya berarti ya. A plus ini, A plus. Begitu Bapak Ibu. Kalau sudah begini kan enak tuh Bapak Ibu tinggal cek kelas-kelas yang lainnya aman semua tidak. Kalau misalkan kelas-kelas lainnya ini aman, ya udah aman. Begitu ya. Seperti itu. Itu saja mungkin sementara nanti sambil ngalir saja barangkali ada pertanyaan, diskusi, mangga Bapak Ibu yang masih lupa barangkali bagaimana saya yakin sih Bapak Ibu sudah hatam ini ya. Ini kan bisa diakses kapan saja, di mana saja. Yang penting absen ketika sudah waktunya dibuka. Kalau belum bisa absen sepertinya atau belum bisa dibuka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan. Nanti kalau saya tidak bisa jawab juga ada Pak Fakih sama Pak Suhadi yang menjawab. Ada Mas Kuku itu juga paham LMS. Nanti siapa ya? Yang di sini? Pak Tajul. Siapa? Pak Tajul Umam. Silakan Pak. Baik, Pak. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Yang Mangga. pertama adalah apakah semua dosen yang mengampu di PJJ itu sudah sudah terlatih atau sudah berkompeten untuk menguasai LMS ini? Terkadang ada beberapa dosen pengalaman di semester 1 itu tidak upload materi gitu kan, kadang numpuk sekian materi gitu kan. Nah, seperti itu Pak terkendalanya yang semester 1 kemarin, Pak dosen. Jadi langsung sekaligus gitu kan. Ya. Kemudian mungkin seperti ada beberapa universitas termasuk juga ya seperti universitas yang kita kenal itu kan, ada Universitas UT itu yang ada yang kuliah online itu diwajibkan setiap mahasiswanya dan dari dosen untuk aktif diskusi di ruang diskusi, meskipun tidak tetap muka ya, tapi secara tulisan Pak, secara teks itu wajib, dan ada penilaian dari dosen. Nah, itu sangat bagus sekali Pak. Kebetulan kan istri saya kuliah di UT, jadi bagus sekali LMS-nya. Mungkin bisa di ATM kan gitu ya, di ATM kan. Itu paling pertanyaannya Pak. Terus eh, yang kedua adalah eh, untuk semester 2 ini apakah LMS masih ada yang error, ada yang Pak, trouble, karena terkadang kita ingin buka materi ada yang trouble gitu Pak. Itu paling pertanyaannya. Baik. Terima kasih. Sudah Pak ya, dua ya. Terima kasih Pak. Izin menjawab Pak ya, Pak Tajul. Pertama, terkait dosen, kemarin kita sudah refresh kembali. Kebetulan tim teman-teman juga menyampaikan materi sama seperti ini, merefresh kembali. Jika mungkin nanti ada kendala dosen yang belum upload segala macam, itu nanti perwakilan kelasnya bisa komunikasi ke jurusannya Bapak Ibu ya, biar langsung nanti mengingatkan Pak dosennya barangkali lupa atau mungkin kendala jaringan untuk belum mengupload materinya begitu ya. Terus kemudian terkait yang diskusi tadi disampaikan, tadi kan saya sampaikan itu untuk meningkatkan akreditasi dan itu sebenarnya bukti keaktifan mahasiswa, bukan wajib lagi ya bukti keaktifan mahasiswa dan kehadiran mahasiswa bahwa ada mahasiswanya ya komentar tadi di diskusi ya Bapak Ibu ya. Untuk
penilaian apakah diwajibkan segala macam itu masing-masing dosen bisa ada yang menyampaikan secara gamblang, ada juga yang itu kan sudah ketentuan, sudah seharusnya mahasiswa untuk berdiskusi. Jadi kalau misalkan mahasiswanya diam aja ya berarti dia langsung menilai bahwa oh mahasiswanya ternyata nggak aktif nih. Nilainya kan dosen yang masing-masing eh, memberikan penilaian tadi di setiap pertemuannya, ya kan? Karena tadi dicontohkan mata kuliah saya itu si ibu tadi itu aktif sering komentar di diskusi, maka nilainya kan bagus-bagus 100, 90, 100 begitu. Kayak kalau yang mahasiswa-mahasiswa yang biasa aja mungkin ada yang 70, 60 nilainya setiap pertemuannya begitu. Sama dosen juga sebenarnya begitu. Barangkali di dosen lain selain yang tadi saya contohkan belum mengisi itu dikumpulkan barangkali di tugas terstruktur tadi misalkan tugas terstrukturnya 60 ditambahin jadinya 80 karena dia aktif bisa jadi kan seperti itu. Eh, Begitu ya yang pertama yang kedua terus kemudian LMS apakah ada error-error yang lainnya. Namanya juga teknologi Pak ya terus kemudian tidak semuanya jaringannya bagus. Kalau di sini di server dan aplikasinya ini sudah dimaksimalkan oleh tim pengembangnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi error dan segala macam. Jikapun nanti terjadi, barangkali itu mungkin beberapa saat karena memang namanya juga aplikasi ya tidak sempurna karena terkendala jaringan listrik barangkali seperti itu. Dan mungkin butuh penyesuaian waktu semester satu. Jadi ada data-data yang bentrok, ada kalau bahasa informatikanya ada redundant data dan segala macamnya jadi bertabrakan begitu, Pak. Jadi ada error jaringan segala macamnya. Mudah-mudahan di semester ini, semester 2 bisa lancar dan bisa mahasiswa bisa jalan. Jadi makanya prinsipnya Bapak Ibu kan biasanya bentrok akses itu di Jumat, Sabtu, Minggu ya Bapak Ibu ya. Kalau asinkronus kan bisa kapan aja Pak Bu aksesnya. Saya dosen, saya biasa nguploadnya itu nggak di Sabtu Minggu, nggak cuma Sabtu Minggu, biasanya hari Rabu atau malam Rabu itu kan baru landai tuh enak tuh jadi yang lain pada ngerjainnya Jumat Sabtu baru upload karena besoknya kuliah saya mah ada uploadnya di hari Rabu biar enak juga biar tidak tergendala saya juga kasih tahu ke anak-anak mahasiswa yang saya ampu nggak apa-apa baca aja dulu nanti kalau Jumat Sabtu Minggu kalau lagi luang tinggal absen terus kemudian kalau misalkan Jumat Sabtu Minggunya itu sibuk banget, kalau ya ada. nggak apa-apa di infal ya bahasanya ya minggu depannya. Kalau asinkronus ya, kalau sinkronus kan tergantung jadwal dosennya. Seperti itu. Itu ya Pak Tajul ya mudah-mudahan bisa terjawab Pak Tajul dan mudah-mudahan Ya, ini terima bisa. kasih Pak. Nah, itu ya Pak Tajul ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak? Ya, sama-sama Pak. Ini Pak Ada lagi Fakih siapa? Udin banyak sekali buat Siapa? kalau Ya Pak Ade dosen barangkali mau ini menambahkan Pak Ade. Mangga. Pak Hilman ini Fakih Kurang kedengar saya teh tadi fokus Oh iya fokus bikin ya. boran. Iya ya. Gimana Pak? Itu katanya dosen-dosennya nanti barangkali ada yang ini, ada yang belum mengupload materi dan segala macamnya, apakah sudah di-refresh kembali katanya. Kemarin sudah, kata saya itu begitu. Jadi mudah-mudahan semester ini semuanya terisi, dosen-dosennya materinya, biar mahasiswanya nyaman untuk kuliahnya. Terkait LMS nanti apakah nanti itu nanti disampaikan oleh pengembang ya. Seperti itu. Nanti tadi sih kami sarankan untuk komunikasi langsung ke jurusan barangkali dosennya terlewat untuk mengupload materi seperti itu. Itu Pak Ade. Oh iya, nanti di dosen juga diingatkan Ya, di apa siap. namanya Ada lagi? eh, berarti 12 B. Apalagi nih yang res ini tadi nggak ada ya. Nah, Ini ada yang dari di chat ya, yang SD Pak Ahmad Saroni. Apakah kalau di menu sinkronus apakah bisa untuk Zoom meeting? Bisa kan ada di sini kan ada nih Pak.
eh, bukan Zoom meeting ya. Zoom kan aplikasi. Ini namanya WinSSC. LMS WinSSC. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Tampil ya udah ya. Nah, ini kan ada nih sinkronus. Tinggal klik aja di sini nanti. Kita coba ya. Berarti bisa langsung di situ Pak ya? Bisa Nggak langsung harus klik aja pakai. di sini. Oh, ini Oh karena ya. jadwalnya sudah ini ya. Bisa langsung di sini. Nanti saya Sesuai coba sesuai buka. jadwalnya Pak berarti Pak ya. Sesuai jadwalnya di sini klik aja. Nggak Ya, apa-apa. berarti kan Nges. kita nggak perlu buka Zoom lagi gitu kan nggak Oh, perlu. nggak perlu. Langsung di situ. Dosennya juga nanti di sini. Kecuali dosennya barangkali dia menggunakan Zoom dalam situasi tertentu ya. Misalkan LMS-nya lagi tidak bisa diakses atau mungkin perangkatnya tidak lupa terkait user dan passwordnya. Nah, barangkali lebih cepat Zoom ya berarti gimana dosennya. Yang penting Bapak Ibu absennya di sini terdeteksi ya. Begitu. Nah, Ya tinggal Pak, klik karena aja sinkronus. karena Begitu. kemarin semester satu banyak yang nggak pakai itu Pak, sinkronus nggak digunakan gitu oleh Iya, itu tadi dosen mungkin dalam maupun situasi teman. tertentu seperti itu, Pak. Siapa? Makasih. Iya, begitu. Oke, ada lagi? Di mana? Di chat. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Coba ya, saya Pak, sebagai satu dosen lagi boleh nanti. Pak? Maaf Pak. Mangga, mangga. Boleh, Pak, boleh. Oh ini Pak, di menu ujian Pak, biasanya kan dosen itu membuat soalnya kan kayak urean atau esai gitu ya. Tapi di situ kan menunya itu kan kadang dosen berikan itu buka aplikasi atau buka web atau macam-macam. Nah, sementara di menu itu tidak boleh gitu kan. Kadang itu bertentangan dengan yang di situ, Pak. Tidak boleh, oh, tidak boleh buka atau Maksudnya tidak. tidak boleh buka kalau ketika mengerjakan di menu ujian kan nggak boleh eh, buka Oh, iya, dua iya, iya. dua itu loh Hmm. maksudnya. Nah, sementara dosen harus membuka link atau apa gitu kan nggak bisa katanya bertahan gitu, Pak. Makasih, Pak. Iya. Atau settingannya dirubah atau bagaimana? Makasih, Pak. Iya, kemarin kita sudah refresh ke dosennya, jadi anak-anak itu dikasih tahu bahwa mereka ketika ada soal mengerjakan ujian, itu tidak bisa membuka halaman selain ini. Misalkan di settingnya, eh, kayak saya nih, ini kan nih, keamanan Ya. ujian. Nah, ada ya, ada tidak. Nah, kalau ya ini berarti dosen men-setting tidak membuka halaman lain. Kalau Oh, tidak, ini berarti tetap masih jalan, tapi masih kita bisa mengerjakan. Gitu. ya. Nah ini Berarti nih, intinya di dosennya iya Pak ya intinya nanti ya. Berarti. dosennya Ya. ketika dosennya menyampaikan link, berarti seharusnya Bapak dosen itu keamanan ujiannya dibuka. Ketika gak boleh buka link lain, fokus, berarti Bapak menyesuaikan saja, jangan membuka link lain. Ya, apa ya? Kalau mau cari referensi ya diinget-inget aja lah. Kalau saya ngajarin Bukan bukan nyari Bapak, referensi, Pak. Jadi Pak hmm, dosen itu memberikan link yang harus menyuruh membuka di situ malah gitu iya, loh. Artinya kan iya, bertentangan dengan eh, keamanan tadi gitu, Pak. iya. Makasih, Pak. Berarti waktu itu Pak dosennya belum menggunakan menu ini, Pak. Berarti dia masih keamanan ujiannya milihnya iya gitu. Masih Karena iya kemarin mungkin. sudah, iya begitu. Kan Jadi cocoknya kalau jadi pakai keamanan langsung. kan yang pilihan ganda itu kalau nggak salah. Cocoknya Iya, begitu. Jadi langsung iya lihat, begitu Pak. kerjakan Kalau gitu. kalau pilihan ganda mah kan langsung begitu. Kalau Iya. yang esai terus dosennya membuka link harusnya kan berganti ya Iya. seperti itu. Makanya otomatis kan nggak bisa kita. Otomatis berganti begitu Pak. Ada ya. Itu aja Iya Pak ya. mungkin Jadi nanti disampaikan ke dosen. diingatkan kembali aja ke dosennya ya Pak ya dengan santun perwakilan atau apa gitu barangkali dosennya melupakan pengaturan itunya barangkali Pak. Tapi kalau di sistem sudah tersedia pengaturan itu dan kemarin sudah di refresh juga Pak Bapak Ibu dosennya udah disampaikan untuk awas ketika soalnya open book atau membuka link dengan yang lain ya link yang lain harus dibuka keamanannya.
begitu. Ya, Pak. Baru tahu Kalau ada menu ini, kalau kami kan belum nggak tahu ya Pak, ini untuk ya, dosen ini kalau kami mahasiswa tahu. nggak tahu, kalau dosen mah disampaikan kemarin, tenang saja Pak. Jadi barangkali nanti itu terjadi begitu lagi, disampaikan saja ke dosennya, barangkali lupa men-settingnya atau settingnya buru-buru begitu. Oke, Baik Pak, terima terjawab kasih ya, banyak Pak ya. terjawab Pak Jazakallah. ya. Oke, Ya. terima kasih Pak, mudah-mudahan berkah. Silakan Bapak Ibu yang lain kita refresh. Bapak Ibu udah hatam lah, ini udah biasa sepertinya. Udah magister mah udah biasa terus. Iya, yang kita anggap magister lah. Calon-calon Bapak magister ini sebenarnya udah pada magister-magister ini. Udah expert-expert. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi barangkali Pak Fakih atau Pak Suwadi ada tambahan? Paling ini tampilan yang belum dilaksanakan kalau masuk itu kan review ya, tidak kelihatan. Nah, saya login pakai akun tester, jadi ada kayak start story-nya gitu. Ya. Ini nanti akan ditambahkan sama Melengkapi ya. Pak Suwadi untuk melengkapi demonya. Silakan Pak Suwadi. Baik. Baik, izin Bapak Ibu, ini saya coba untuk melengkapi ya sambil menunggu pertanyaan lain yang bakal ditanyakan ke Pak Sokit ya. Mungkin saya mencoba melengkapi tampilan LMS ya, SSO atau LMS My Course untuk mahasiswa sebentar. Oke, baik. Nah, tadi kan beberapa sudah dijelaskan ya oleh Pak Sokit. Mungkin saya hanya melengkapi saja beberapa poin. Betul? Oke. Jadi kan tadi disampaikan ya pada kelas ini kan kalau kita mau masuk ke dalam asinkronus, kita masuk ke tab jadwal. Sebentar. Nah, di sini ada terlihat ya kayak presensi dan asinkronus. Kalau tadi ditampilkan oleh Pak Sokit kan sudah hijau semua ya. Nah, defaultnya awalnya itu memang masih gelap seperti ini. Tandanya Bapak Ibu belum melakukan absensi. Jadi jangan lupa untuk diklik icon sidik jarinya sampai warna hijau agar terdeteksi Bapak Ibu sudah melakukan absensi ya di pertemuan tersebut. Nah, ini sebagai contoh nih akun sudah ada 3 pertemuan, anggap sudah selesai semua, maka kita centang semua ya atau kita aktifkan semua. Nah, kemudian ketika pelaksanaan sinkronus tadi kan sampaikan juga kita masuk atau klik icon buku yang warna abu-abu atau warna gelap ini, kita klik. Nah, di sini sebagai reminder ya, ini adalah start study. Kalau tadi kan memang tulisannya review ya, karena memang tampilkan akun yang sudah selesai perkuliahannya. Nah, Bapak Ibu ketika baru, maka tombolnya ada start study seperti ini. Jadi tinggal dilakukan saja start study dan masuk ke dalam halaman pertemuan ya. Kalau kita lihat di contoh ini ada sampai tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 section ya. Di dalam pertemuan ini ada 5 section anggapannya atau 5 bagian kayak gitu. Kita atau Bapak Ibu bisa mulai dari yang pertama seperti ini. Nah, ini tampilannya sama ya, tapi di sini adalah tombol lanjutkan dan kalau kita lihat di sini apa namanya ada beberapa poin ya, poin-poin yang harus dilewati kayak gitu. Dan ini kita nggak bisa klik halaman berikutnya, kita hanya bisa klik atau melanjutkan di halaman atau tombol lanjut ini. Nah, kemudian menyambung dengan yang tadi ya, yang group discussion ya atau fitur diskusi. Jadi kalau di LMS kami ini atau kita ini ada 2 akses untuk melakukan diskusi ya, grup diskusi. Akses pertama adalah di tiap section ini ada tombol untuk diskusi grupnya ya. Sebagai contoh ya, saya klik saja ini. Kemudian saya di sini mungkin sampaikan eh, pertanyaan atau mungkin feedback terhadap materi yang diberikan Bapak Ibu dosen gitu ya. Saya mau pertanyaan, apa itu komputer misal. Oke, ini akses pertama di grup diskusi, diskusi kelompok, dan chat ini tidak hilang ya. Ini bisa kita akses lagi, dan aksesnya bisa dari section yang kita lihat saat ini atau di halaman apa namanya LMS ya. Nanti akan saya buka untuk yang akses keduanya. Jadi 2 akses ya. Dan di sini memang dianjurkan Bapak Ibu oleh jurusan juga atau oleh PT harus melakukan kegiatan diskusi pada fitur yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu dosen juga akan melakukan diskusi ya sebagai bukti keaktifan
pelaksanaan LMS ini atau perkuliahan jarak jauh. Baik, saya lanjutkan. Untuk section pertama, dia hanya ada video, maka Bapak Ibu bisa tonton videonya. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjutkan di sini. Nah, di sini ada PDF, cuma memang di browser saya tidak muncul ya, munculnya langsung download karena saya ada apa namanya aplikasi pihak ketiga ya. Cuman Bapak Ibu pasti akan muncul PDF-nya seperti contoh oleh Pak Sokit sebelumnya. Dan pastikan scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Di section 2 ini kalau saya lihat, saya scroll ke bawah, di bagian bawah ini kosong, berarti tidak ada penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Maka kita lanjutkan lagi. Dan di sini juga ada PDF juga. Dan kembali lagi ya karena memang aplikasi saya ada aplikasi pihak ketiga, maka nggak muncul. Cuma Bapak Ibu akan muncul semua di sini. Di section 3 ini ada deskripsinya atau pengarahan, ada PDF, dan kembali lagi selalu scroll sampai bawah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada tombol klik upload ya. Ini saya tadi contoh ya, saya hapus dulu contoh. Nah, ada tombol untuk klik upload. Nah, tandanya berarti Bapak Ibu dosen itu mengharapkan Bapak Ibu untuk melakukan upload tugas atau upload jawaban, entah itu jawaban dari feedback atau mungkin soal yang diberikan. Maka Bapak Ibu harus wajib ya, klik to uploadnya, kemudian pilih file dokumennya atau PDF ya, untuk di-upload. Nah, bukti sudah uploadnya, maka nama file PDF kita akan di bawah. Pastikan nama file PDF kita sudah ada di bawah, gitu ya. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Begitu, ini kembali lagi ini file PDF. Ke bawah tidak ada, silakan dibaca. Kita lanjutkan lagi, dan di sini ada pertanyaan ya. Ada single choice. Ini kebetulan sudah saya isi ya. Single choice, ini harus diisi. Kemudian next dialog. Bakal ada pesan, silakan Bapak Ibu bisa dibaca dulu pesannya untuk memastikan Bapak Ibu sudah mengisi jawaban yang ada. Kalau Bapak Ibu yakin sudah diisi semua, kita klik OK. Ini juga ada esai, saya sudah isi juga, ya. Cuman saya seperti biasa tinggal diisi saja. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini juga ada tombol untuk memastikan. Kita OK saja. Dan sudah ya, ini sudah keterangannya lulus semuanya. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian menyambung dengan yang diskusi tadi ya. Tadi kan saya memberikan feedback kepada Bapak Ibu dosen di pertemuan pertama ya, di bagian chapter 1, di section 1, saya memberikan pertanyaan. Nah, akses pertama adalah seperti tadi, kita masuk ke dalam asinkronus tadi. Akses kedua, kita bisa langsung kepada tab diskusi ini ya. Tab diskusi ini kita pilih, dan ingat-ingat tadi modul berapa kita chat itu ya. Contoh tadi kalau nggak salah kan modul 1 ya. Kemudian saya chat di bagian section profil Win ya. Profil Win ini kalau saya buka, maka pertanyaan kita ya masih ada di situ gitu. Jadi komunikasi diskusi itu dilakukan di tab diskusi ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu dosennya belum balas. Contoh ya, saya akan membalas dengan akun dosen, misal. Nah, ini ya. Contoh ini Bapak Ibu dosennya merespon ya diskusi yang dilakukan pada section 1 atau sorry pada pertemuan 1 di section 1. Nah, ini muncul ya eh, chat atau histori dari diskusinya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan apa namanya fitur diskusinya karena chatnya itu akan tersimpan ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat memang di sini banyak ya setiap section itu ada fitur untuk diskusinya. Jadi silakan lakukan diskusi sesuai dengan sectionnya. Misal Bapak Ibu ada pertanyaan di section tertentu, silakan lakukan diskusi di situ juga bisa. Nah, ini contoh lagi untuk pertemuan 2 seperti ini. Ada grup, ada diskusi grup juga. Silakan tanyakan juga di sini bisa ya. Oke, ini contoh mahasiswa PJJ 20 ya. Saya coba chat lagi di sini. Ini itu gitu. Maka akan muncul lagi di fitur yang diskusi yang sebelumnya pada pertemuan 2 di section 1 seperti itu. Contoh lagi, lanjutkan, lanjutkan. Dan di sini di halaman 2 ya ada bagian latihan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu wajib diisi.
Kita next, dia konfirmasi apakah sudah diisi semua, kita oke. Apakah ada yang ingin menyelesaikan kursus, kita oke. Jadi setiap pesan yang muncul, Bapak Ibu perhatikan tulisannya atau informasi yang disampaikan. Barangkali ada hal yang kelewat gitu Bapak Ibu ya. Kita klik oke, maka statusnya sudah checklist untuk pertemuan 2. Kalau saya lihat ya, pertemuan 2 sudah selesai. Oke, kemudian penambahan yang terakhir yang dari saya di bagian artefak ya. Artefak tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Sokit. Jadi artefak ini merupakan nilai sementara Bapak Ibu. Contoh tadi ya di pertemuan 2, di modul 2 kan saya ada latihan ya, ada latihan, ada 5 soal ABC-an. Saya coba nulis jawabannya A semua. Kalau kita klik modul 2, ini ada bagian latihan. Kalau kita buka, maka di sini ada jawaban yang benarnya. Jadi Bapak Ibu tuh bisa mereview kalau memang ada bagian pertanyaan gitu ya, yang jawaban pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu bisa melihat jawaban yang benarnya itu di bagian artefak sini gitu. Nah, sebagai contoh ya, saya jawabnya A semua dan kebetulan ini salah semua ya. Salah semua. Cuman Bapak Ibu bisa mereview. Oh, pertanyaan yang ini apa yang dimaksud dengan AI gitu ya. Oh, jawaban yang benarnya adalah, oh ini ya, jawaban benarnya adalah sistem komputer bla 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 gitu ya. Sedangkan saya jawabnya yang merah ini gitu. Nomor 2, 3, 4, dan 5 seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mereview jawaban yang benarnya. Dan di sini kalau kita lihat, ini skornya 0 ya. Ini juga ada 100 karena ini merupakan skor default atau nilai nilai standarnya dari sistem. Tetap nilai finalnya akan muncul di tab final ini ya. Sorry, di tab nilai ini gitu ya. Di pertemuan 2 ini masih 0, pertemuan 1 0 karena eh, harus dilakukan validasi oleh dosen. Ketika dosen sudah validasi, maka nilai akhirnya untuk pertemuan 1 muncul di sini. Untuk nilai pertemuan 2 juga akan muncul di pertemuan 2 dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin seperti itu penambahan dari saya. Mungkin dilanjutkan dengan barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Sokit sebelumnya atau mungkin yang baru saja saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan. Silakan mungkin barangkali ada penambahan dari Pak Sokit atau mungkin dari Pak Mas Fatih ya atau dari Pak Ade mungkin ya. Baik, Pak Suhadi, terima kasih. Bapak Ibu itu ya tambahan tadi sepertinya sudah hatam nih Pak Ade, Bapak Ibu mahasiswa udah hatam lah, tidak ada pertanyaan, belum ada sampai sekarang. Tapi barangkali tidak ada ya dikembalikan lagi ke Pak Ade, mangga Pak Ade. Oke. Bapak Ibu gimana? Sudah ini kan mengingat ya, jadi nggak dari nol mungkin ya. Sokit Pak Suhadi. Jadi fitur-fiturnya selama 1 semester apa namanya sudah eh, barangkali sudah dikuasai ya, cuma mengingatkan kembali terutama eh, apa, pengisian ini eh, chat gitu ya. Itu nanti diingatkan saja ya, saling mengingatkan ke dosennya juga untuk aktif ya, kita juga nanti memberikan apa namanya himbauan ya, pemberitahuan kepada dosennya untuk aktif di LMS karena pembelajaran moda utama untuk di PJJ di UIN itu menggunakan pilar ya, LMS-nya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali apa? Atau boleh terkait ini eh perkuliahan ya, yang mungkin saya bisa jawab.
terkait prodi ya, menyambung informasi dari Pak Ali tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, ini kan semester 4 ya, untuk 2024. Eh, ya beberapa mungkin hanya satu dua yang mengulang, nanti bisa khusus hubungi saya aja, karena kan saya ingin mengulang mata kuliah apa, nanti saya tawarkan di KRS-nya ya. Kemudian dibatasi hanya mungkin satu dua orang itu yang mengaku, kemudian Bapak Ibu nanti diikutkan kepada dosennya yang di kelas utama gitu. Guys, mungkin cukup ya. Baik, kalau dirasa cukup, nanti mungkin hal terkait perkuliahan atau hal Ada yang teknis resen, Pak ya Ade. bisa ditanyakan. Oh, itu mungkin baik. Mungkin Pak Ade Ada ada yang yang resen resen Pak ya, Ade. silakan. Pak Muiz Iskandar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Itu Pak Ade mau menanyakan tentang yang kemarin itu yang rame di grup semester 4 itu mengenai sidang kompre Kompre. itu. Oke. Iya. Itu kan kemarin kan yang apa namanya yang TOEFL-nya bermasalah itu untuk gelombang 2-nya itu kira-kira kapan ya Pak ya? Untuk gelombang 2 ujian Oh, komprenya itu. Oke. Iya, pelak. Untuk gelombang 2 bagi yang tes bahasanya itu diulang ya. Jadi ada kesempatan kompre dibuka untuk gelombang kedua. Nah, adapun pelaksanaan tes bahasanya koordinasi dengan pusat bahasa itu di tanggal 7 ya, 7 Februari. Jadi tidak lama, insya Allah tidak lama setelah itu dibuka untuk pendaftaran gelombang 2. Insya Allah Bapak Ibu bisa ngikut semua ya di gelombang 2. Amin. Ya. Jadi yang gelombang pertama khusus yang skor bahasa Inggris dan Arabnya itu mencukupi. Ya, itu kan nanti kita itu nerima sertifikatnya. Ya. Nah, sementara persyaratan kompre itu harus melampirkan sertifikat bahasa. Jadi kan yang di gelombang pertama yang belum memenuhi skor itu tidak dikeluarkan sertifikatnya. Jadi menunggu tes ulang gelombang tes ulang pusat bahasa gitu. Insya Allah nanti setelah dikeluarkan sertifikat bahasa, sertifikat skor TOEFL, skor bahasa Inggris dan bahasa Arab oleh pusat bahasa, nanti itu bisa menjadi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif. Baik, cukup Pak Muiz. Siap Pak Ade, cukup. Baik, selanjutnya Bu Niswatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas waktunya. Waalaikumsalam. Oh, mau nanya Sempro untuk yang semester 2 itu bagaimana Pak? Kita langsung menghubungi dosen atau bagaimana? Sempro yang memilih Sempro mata kuliah seminar proposal. Oh ya, kalau Sempro untuk di semester angkatan 2025 ya, itu kan 0 SKS. Iya. Nah, untuk pembukaannya
mungkin kita jadwalkannya Juli Agustus, menunggu bimbingan oleh dosen pembimbingnya, ya. Dosen pembimbing, ya silakan berkomunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing ya, eh, terkait judul misalnya, kemudian proposalnya. Nanti kalau sudah selesai, ajukan pengesahannya ke Prodi. Nanti Prodi mengeluarkan menandatangani pengesahan proposalnya, baru nanti dijadwalkan untuk ujian seminar proposal bagi angkatan 2025. Ya. Baik, Pak, makasih. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Teknis kompre. Kompre itu nanti isinya apa? Pemahaman tentang KPI-an, kemudian riset ya, riset Bapak Ibu yang dilakukan gitu ya, atau apa namanya bagian dari penelitian ya, bagian dari penelitiannya dibuat makalah, misalnya variabel yang menjadi subjek utama di penelitiannya atau apa. Nah itu dibuatkan makalah, kemudian nanti dipresentasikan ya kepada pengujinya. Nah, nanti penguji ya seperti di ini mungkin di wawancara itu ya, wawancara pas masuk. Tapi saya tidak tahu ya proses untuk 2024 seperti apa. Tapi untuk 2025 kan ada proses wawancara tuh, wawancara PCMB. Nanti ditanyakan kan bagaimana nanti risetnya mau apa gitu kan. Dipresentasikan, kemudian pengetahuan tentang PAI-nya kan gitu ya, ke-PAI-annya dan sebagainya. Nah, pengujinya dua ya, masing-masing mahasiswa itu dua penguji, dua dosen. Nanti disediakan link Zoom-nya, nanti jadwalnya juga ya insya Allah besok disiapkan gitu. Menunggu pendaftaran ini, menunggu pendaftaran nanti ditutup untuk hari ini ya pendaftaran sampai malam lah. Silakan bagi yang memenuhi syarat mendaftar di ujian komprehensif. Di ujian komprehensif, bukti atau lulus ujian komprehensif itu sebagai syarat ujian munakosah ya. Nah di munakosah itu nanti ada link pendaftarannya. Nah salah satunya adalah bukti sudah mengikuti ujian komprehensif. Nah untuk pendaftaran sendiri nanti bisa ini ya, bisa langsung kalau sudah memenuhi syarat mengikuti munakosah bisa langsung setelah linknya nanti dibuka setelah ujian komprehensif ya. Ataupun bisa juga menunggu teman-teman yang gelombang kedua. Tapi nanti kita koordinasikan sejauh mana yang akan mengikuti ujian komprehensif itu berapa orang. Ada lagi mungkin di chat. Bulannya mau berapa sendok, Pak? 1 sendok teh. Oke, kalau cukup Bapak Ibu. Izin bertanya Pak Adu. Berarti itu untuk Pak Muiz, gimana Pak Muiz? Berarti itu untuk ujian komprehensif, berarti itu memakai PPT ya Pak? Ya biasanya kalau untuk memudahkan silakan dibuat ya PPT. Kalau prodi sih nggak mewajibkan ya, tapi kalau pengujinya pengen PPT ya disiapkan saja.
Tapi nanti di biasanya Pak PT ya apa intisari dari makalahnya aja, abstraksinya dari makalahnya. Ya, makalah dan makalahnya itu apa harus mempunyai keterkaitan dengan tesisnya gitu. Terkait dengan perkuliahan sesuai edaran dimulainya besok Jumat Sabtu. Tapi besok itu mungkin masih perkenalan ya, lalu kontrak belajar gitu. Sepertinya sudah semua. Ya kalau ada hal-hal lain boleh ditanyakan langsung saja ya, Pak. Namanya lewat chat langsung, kalau mau menelpon silahkan, tapi diberitahu dulu ya siswanya apa boleh apa izin menelpon. Ya saya sedang tidak bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada pemateri ya. Di sini ada Pak Sokid, Fakih, Pak Suhadi yang memberikan penjelasan mengenai teknis penggunaan LMS Pilar. Terima kasih kepada Pak Budi. Pak Ali yang mau disampaikan terakhir? Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat semuanya, sukses selalu dimanapun Bapak Ibu aktivitas. Kita song-song semangat baru untuk mengikuti kuliahan yang dimulai besok. Kemudian untuk angkatan 2004, semoga lancar penyelesaian studinya, tesisnya ya, kemudian yang akan dihadapi oleh semua. Saya akan terima kasih. Mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.